Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal HOTS TKP jejaring kerja, yang mana tujuan jejaring kerja ini untuk membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Oke, langsung saja kita pada contoh soal berikut ini. Anda adalah divisi keuangan di salah satu instansi pemerintahan. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat, B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil tindakan, C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya, D. Memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata, atau E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik, jadi jawabannya adalah C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. Nah, langkah ini dianggap bijaksana karena mencari informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan. Ini memberikan keadilan dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang akurat. Jadi harus mencari bukti dulu ya, teman-teman. Oke, tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan tes golongan darah, Anda memiliki golongan darah A, di mana Anda selalu berusaha bekerja secara sempurna. Salah satunya adalah Anda terbiasa tepat waktu, datang bekerja, dan menyelesaikan pekerjaan. Tapi ada rekan tim Anda yang melakukan hal sebaliknya, sehingga rekan-rekan yang lain kurang menyukai dan suka membicarakannya di belakang. Maka Anda akan A. Mengingatkan rekan tersebut dengan halus agar memperbaiki isi kurangnya. B. Diam saja, nanti takut dibilang membela rekan yang tidak patut dicontoh. C. Menegur di depan rekan-rekan yang lain. D. Mengingatkan rekan tersebut dengan lembut agar tidak tersinggung. Atau E. Merekomendasikan rekan yang lain untuk menggantikan rekan tersebut. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik, jadi jawabannya adalah D. Mengingatkan rekan tersebut dengan lembut agar tidak tersinggung. Nah, memberikan saran secara lembut dan bersifat konstruktif ini membantu rekan Anda untuk memperbaiki sisi kurangnya tanpa menyinggung. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah D ya. Hasil seleksi beasiswa S2 ke luar negeri sudah diumumkan. Salah satu rekan dalam divisi Anda ternyata berhasil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Anda juga mengikuti seleksi tersebut, akan tetapi hasilnya adalah tidak lulus seleksi. Saat masih terdapat waktu 3 bulan sebelum teman Anda berangkat ke luar negeri, dan dalam waktu tersebut masih ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan bersama sebagai sebuah tim, dan Andalah ketua timnya. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan dia tugas terberat sebab dia sudah enak bakal pergi ke luar negeri. B. Mengucapkan selamat padanya dan menyemangatinya agar tetap optimal bekerja dalam 3 bulan terakhir. C. Memeluknya dan menyemangatinya agar tetap bekerja maksimal. D. Mencoba menerima hal itu dan memberikan tugas kepadanya sesuai proporsi yang sesuai. Atau E. Mendukung dia untuk maju ke depannya. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E. Mendukung dia untuk maju ke depannya.
Nah, menunjukkan sikap, dukungan, dan semangat terhadap keberhasilan rekan, sekaligus dorongan positif agar dia tetap bekerja dengan baik. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Pagi ini atasan memanggil saya dan menyerahkan daftar nama kelompok kerja selama 6 bulan ke depan. Ternyata dalam daftar tersebut salah satu anggota kelompok adalah mendapat orang yang dahulu pernah bermasalah dengan saya. Saya benar-benar tidak akur dan tidak nyaman bekerja dalam satu ruangan dengannya. Saya tipe pekerja yang butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara dan berisik. Sikap saya, A. Mengajukan keberatan, tetapi akhirnya menerima keputusan atasan. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. D. Menerima keputusan atasan dan berusaha memahami rekan tersebut guna memperbaiki hubungan dengannya. Atau E. Menerima keputusan atasan dan berusaha bekerja dengan maksimal. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah ya, benar sekali, D. Menerima keputusan atasan dan berusaha memahami rekan tersebut guna memperbaiki hubungan dengannya. Nah, ini mendapat nilai 5. Untuk poin keempat atau poin skor 4 itu ada pada pilihan C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. Nah, poin 3 ada pada pilihan E, menerima keputusan atasan dan berusaha bekerja dengan maksimal. Skor 2 ada pada pilihan A, mengajukan keberatan tapi akhirnya menerima keputusan atasan, dan poin 1 atau poin terendah ada pada B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda adalah salah satu mahasiswa S2 yang sedang menempuh masa tesis di sebuah perguruan tinggi swasta. Pada akhir bulan Januari, tagihan rekening listrik kos mengalami lonjakan menjadi 4 kali lipat tagihan biasanya. Padahal tidak ada penambahan jumlah penghuni kos. Ibu kos yang terkenal galak memanggil semua penghuni kos. Kalau harus jujur, saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang-barang elektronik yang memiliki data listrik cukup besar. Maka yang saya lakukan adalah A. Berkata sebenarnya telah menggunakan barang-barang elektronik yang memiliki data listrik cukup besar. B. Berpendapat seharusnya ibu kosan langsung membayar tagihan listrik mengingat harga kosan ini cukup mahal. C. Menyarankan sebaiknya pemilik bertanya pada setiap penghuni siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan dan memakan daya listrik besar. D. Berpendapat seharusnya ibu kosan tidak membesar-besarkan masalah ini sebab kosan ini juga punya masalah fasilitas yang perlu diperbaiki. Atau E. Saya akan pindah kos jika ibu kosan mengetahui saya menggunakan barang elektronik berdaya tinggi. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Berkata sebenarnya telah menggunakan barang-barang elektronik yang memiliki data listrik cukup besar. Nah, ini merupakan sikap jujur dalam mengakui penggunaan daya listrik yang besar dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan masalah. Jadi pentingnya jujur ya dalam bekerja. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date.
Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.